Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanatil muttasil ilal imamil Bukhari qala babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wa qaulihi ta'ala idza nasahu lillahi wa rasulihi. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ismail qala haddatsani Qais bin Abi Hazim an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim. Ini merupakan bab terakhir dari kitab iman, di mana Imam Bukhari membuat judul bab untuk bab terakhir ini dalam kitabul iman dengan mengutip teks hadis ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala idza nasahu lillahi wa rasulih, yang merupakan potongan ayat laisa 'alad du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Bahwa sungguhnya orang-orang yang alasannya diterima untuk tidak ikut berperang adalah mereka yang lemah, sakit, miskin, dan orang yang tidak mempunyai harta untuk dibelanjakan. Jika mereka bersikap tulus ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya dalam beragama, mereka berarti termasuk orang yang berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik seperti mereka tidak berdosa. Ampunan dan kasih sayang Allah sungguh amat banyak dan luas. Titik tekan dari penyebutan ayat ini dalam judul bab adalah bersikap tulus ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya dalam beragama, yang merupakan maksud dari potongan ayat idza nasahu lillahi wa rasulih. Jadi poin penting dari bab ini adalah tentang an-nasihah, atau biasa diartikan nasihat, meski sebenarnya kata nasihat dalam bahasa Indonesia ini terlalu sempit untuk digunakan sebagai arti dari kata an-nasihah yang dimaksud dalam bab ini. Ada makna umum dalam teks ad-dinu an-nasihah ini bahwa secara umum agama adalah nasihat. Yang ini artinya masih ada aspek lain yang termasuk dalam ad-din atau agama. Bisa juga dimaknai ad-dinun nasihah dengan makna pilar agama adalah nasihat. Atau bisa juga dimaknai secara tekstual di mana kata an-nasihah bisa bermakna kemurnian, sehingga teks ad-dinun nasihah diartikan sebagai agama adalah kemurnian, dan setiap amal yang tidak dimurnikan dalam beramal oleh pelaku amal tersebut, yaitu saat tidak ada keikhlasan dalam amal itu, maka amalan itu tidak termasuk ad-din atau agama. Jadi bisa dikatakan kata an-nasihah adalah meliputi segala bentuk kebaikan yang diarahkan kepada pihak lain yang menjadi sasaran kebaikan itu. Tidak ada kata yang mengandung kebaikan yang mencakup dunia akhirat melebihi kata an-nasihah ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini ad-dinun nasihah lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim merupakan salah satu dari 4 poros utama agama Islam. Jadi ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim artinya agama adalah nasihat terhadap Allah, terhadap utusan Allah, terhadap para pemimpin umat Islam, dan terhadap semua umat Islam. Dengan penjelasan, nasihat terhadap Allah artinya menempatkan segala sifat yang memang itu merupakan sifat Allah, mengupayakan selalu tunduk kepada Allah, baik ketundukan secara lahiriah
maupun ketundukan batiniah, selalu berusaha mendapatkan atau meraih kecintaan Allah dengan cara melakukan segala bentuk ketaatan, selalu berusaha menjauhi kemurkaan Allah dengan cara meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, serta berusaha menghentikan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah dari siapapun. Nasihat terhadap Allah juga bermakna memperjuangkan agama Allah, meski sebenarnya Allah tidak membutuhkan semua ini, tetapi memang justru manfaat dari hal ini adalah kembali kepada pelakunya. Nasihat terhadap utusan Allah adalah mengagungkan dan memuliakannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan, mencintai Rasulullah, maupun juga mencintai mereka yang mengikuti Rasulullah SAW. Nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin adalah menolong atau membantu mereka dalam segala upaya kebaikan yang sedang mereka tegakkan, mengingatkan mereka saat lupa, bersatu mendukung segala bentuk kebaikan yang mereka perjuangkan. Dan termasuk yang utama dalam hal ini adalah menolak segala kezaliman mereka dengan cara yang lebih baik. Masuk dalam kategori pemimpin umat Islam adalah mereka para imam mujtahid, sehingga kepada mereka pun diperlukan nasihat yang berarti menyebarkan ilmu mereka, menyampaikan keteladanan hidup mereka kepada orang lain, serta senantiasa berbaik sangka kepada mereka. Sedangkan nasihat kepada seluruh umat Islam adalah selalu memberikan kasih sayang kepada mereka, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, mengajarkan hal-hal yang bermanfaat untuk mereka, menghindari segala tindakan yang menyakitkan mereka, dan mencintai untuk mereka atas segala kebaikan yang dicintai untuk dirinya sendiri, serta membenci untuk mereka atas segala keburukan yang dibenci untuk diri sendiri. Teks hadis ad-dinun nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim ini memang di kitab Sahih Bukhari tidak disebut periwayatannya. Imam Bukhari hanya menyebutkan dalam judul bab. Ini dikarenakan menurut Bukhari, riwayat teks hadis ini tidak masuk kriteria atau tidak memenuhi persyaratan hadis yang bisa dimasukkan dalam kitab Sahih ini. Penyebutan teks hadis dalam judul bab adalah karena maksud dari teks itu sesuai dengan hadis yang akan disampaikan dalam bab ini. Haddatsana usrito ing ingsun sapa Musaddadun Musaddad. Qala ngendika sapa Musaddad haddatsana usrito hadis ing ingsun. Sapa Yahya cerita hadis an Ismaila saking Ismail. Qala ngendika sapa Ismail haddatsani cerita hadis ing ingsun sapa Qais bin Abi Hazim, Qais bin Abu Hazim. Cerita hadis an Jarir bin Abdullah saking Jarir bin Abdullah. Qala ngendika sapa Jarir bin Abdullah. Bayatu bai'at ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh bai'at ala iqamis sholati ing atasen jumenengaken salat, wa ita zakati lan ing atasen nekaaken zakat, wa nushilan mituturi bagus likulli muslimin kadue saben-saben wong Islam. Jadi hadis ini Jarir menceritakan bahwa dia telah berbaiat atau berkomitmen kepada Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan untuk memberi nasihat kepada setiap orang Islam. Imam Qurtubi mengatakan bahwa baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW adalah sesuai kebutuhan mereka. Ada yang sifatnya memperbarui dan ada pula yang sekedar menguatkan komitmen baiat. Oleh karenanya redaksi baiat bisa saja berbeda tiap baiat yang dilakukan. Dan kata wan nushi likulli muslim dalam hadis Jarir inilah yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari terkait pembuatan judul, yaitu adanya pemberian nasihat dengan pengertian nasihat sebagaimana telah dijelaskan. Jadi secara keseluruhan, ini juga berarti bahwa nasihat itu mencakup iman, Islam, dan ihsan. Serta semua itu disebut sebagai din atau agama. Wallahu a'lam.